في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, jazakallahu khairan katsiran sudah berkumpul hadir bersama dalam rangka semangat bersama untuk memakmurkan masjid ini. Kita tata kembali niat-niat kita niat hadir di sini itikaf dan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Baik, berhubung waktunya terbatas ya, nanti insya Allah akan ada Ustaz Haruna lagi dalam perjalanan untuk doa dan penutupannya, jadi pembukaannya ya. Jadi saya akan memaparkan mungkin hanya sekitar 20 menit ya, 20 sampai 25 menit. Jadi mohon maaf kalau dalam penyampaiannya agak dipercepat. Baik, pada malam ini sesuai dengan undangan bahwa ini adalah serangkaian dari acara Maulid, insya Allah pada malam ini kita akan bersama-sama melakukan meresmikan launching untuk Baitul Mal Masjid Al-Ikhlas. Seperti backdropnya sudah ada di depan, inilah Baitul Mal Masjid Al-Ikhlas dengan semangat, berkah, empati dan profesional. Berkah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT, empati kita menerapkan empati dengan sesama, peduli dengan tetangga dan sebagainya, dan kita berusaha untuk profesional, untuk berusaha memberikan yang terbaik sekalipun sekarang masih belum terbaik, tapi kita semangatnya untuk senantiasa menjadi yang terbaik dan terbaik. Baik, kita mulai soft opening BMM Masjid Al-Ikhlas, Baitul Mal Masjid Al-Ikhlas. Next, silakan kita lihat film sebagai pusat peradaban. Lanjut. Masjid sebagai pusat peradaban. Mengapa masjid? Karena masjid adalah syarat peradaban bangsa Rasulullah. Bahwa masjid berarti mempertahankan dan meneruskan warisan Rasulullah. Bahwa masjid adalah aktualisasi rasa cinta kita pada jiwa kita Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai sebuah syarat peradaban, masjid telah dan tetap mampu memberikan kontribusi kemajuan peradaban umat manusia sejak 1400 tahun yang lalu hingga detik ini. Masjid Nabawi di Madinah mampu menjadikan umat muslim di seluruh dunia hingga Islam tersebar di seluruh dunia. Masjid Al-Qaeda di Maroko menjadikan universitas tertua di dunia, dan Masjid Al-Azhar di Mesir telah menghasilkan puluhan juta kaum cerdik pandai yang mencerahkan umat manusia di seluruh dunia. Masjid Masjid Al Solo dan Masjid Kota Gede Jogja telah melahirkan tatanan peradaban baru sekarang. Masjid Sultan Muhammad Safiuddin di Sambas, Masjid Sultan Muhammad di Pontianak, dan ratusan masjid tua lainnya di Nusantara punya kontribusi yang sangat besar bagi mengembangkan peradaban masyarakat di Nusantara. Ya, baik, itu sekilas tentang masjid. Jadi mengelola masjid ini warisan dari Rasulullah. Next langsung. Ya, kita awali dengan landasan pertama. Ya, yang pertama kita melihat dari sejarah dulu, Bapak Ibu. Jadi ini adalah miniatur Masjid Nabawi, ada di Madinah, ada di museum yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu pada awal dibuat itu hanya berbentuk seperti ini, hanya berbentuk dinding-dinding, tidak ada atap, tidak ada kubah miliaran, tidak ada pernak-pernik yang sangat mewah, tapi hanya seperti ini.
Namun apa dahsyatnya dari masjid ini, masjid yang didirikan oleh Rasulullah, inilah awal dari peradaban Islam. Islam sampai tersebar ke seluruh dunia, sampai menaklukkan Persia, Romawi, berawal dari masjid ini. Ya, dari masjid yang dari sisi bangunan itu sangat sederhana sekali. Next. Nah, setelah diteliti ternyata masjid pada zaman Rasulullah itu ada mempunyai 12 fungsi. Ini dari ISEP ya. Ada 12 fungsi masjid di zaman Rasulullah. Yang kami conteng biru itu adalah menurut penilai kami itu sudah diterapkan di masjid kita sebagai pusat ibadah. Yang contreng hijau itu tandanya tipis-tipis kita sudah menerapkannya sebagai pusat pendidikan. Ada TPA di sini, ada belajar Al-Quran malam, ada beberapa kegiatan. Pusat perawatan medis kita pun sudah memiliki klinik, namun karena suatu hal kita masih off. Terus pusat pertemuan dan informasi, beberapa pertemuan kita lakukan di sini, khususnya masih terkait tentang keperibadahan dan tempat berkegiatan sosial. Dan untuk yang tanda tanya itu, itulah yang belum kita terapkan dalam masjid. Nah, jadi pada saat zaman Rasulullah bukan hanya masalah dakwah, tapi menentukan pemimpin, menentukan menteri, menentukan sebagai panglima pun di masjid. Ya. Rasulullah mengangkat siapapun sahabat-sahabatnya itu diputuskan dalam masjid. Jadi masjid itu memang benar-benar menjadi pusat peradaban pada zaman Rasulullah. Mari kita kembali untuk mengembalikan fungsi masjid ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lanjut. Nah, ini fondasi utama. Untuk mencapai sebuah peradaban itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Kita harus memahami terkait Baitullah, pemahaman yang benar akan arti dari rumah Allah. Rumah Allah ini segala sesuatunya ditentukan, diputuskan dan ditetapkan berdasarkan Al-Quran, karena Allah lah yang menentukannya. Terus ada Baitul Mal sebagai penggerak dari Baitullah. Terus ada Baitul Muamalah, dan akhirnya bisa terbentuklah masjid sebagai pusat peradaban. Next. Ini landasannya ya dari surat At-Taubah ayat 18. Jadi salah satu ciri orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang datang dan memakmurkan masjid ya. Salat dan zakat itu tidak akan pernah dipisahkan. Jadi salat dan zakat itu selalu bergandengan dalam setiap ayat itu. Selanjutnya dalam surat Al-Jin ayat 18 itu masjid-masjid itu adalah milik Allah. Jadi yang tadi dikatakan bahwa masjid adalah Baitullah. Next. Surat At-Taubah ayat 60 ini tentang distribusi zakat. Zakat itu sebenarnya buat siapa saja. Zakat itu bukan untuk gedung, bukan untuk barang, tapi zakat itu diberikan untuk kehidupan, untuk orang. Ya, ini orang-orang yang berhak menerima zakat, orang fakir, miskin, amil dan lain sebagainya. Dan At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari mereka, dari harta mereka. Jadi pernah kita lihat sejarah ya, zamannya Khalifah Abu Bakar, ada sebagian orang Islam itu tidak mau membayar zakat. Dan sama orang Abu Bakar itu diperintahkan, diperangi bahwa sholat itu tidak bisa dilepaskan dengan zakat. Zakat itu gunanya membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Nah, ini yang menerima zakat itu diwajibkan, diperintahkan untuk berdoa. Begitu menerima zakat, nanti Bapak Ibu kalau menyerahkan zakat, petugas amil tidak mendoakan, minta aja, Ustaz tolong didoakan. Nah, Ustaz tolong ingatkan saja kalau misalkan Ustaz-Ustaznya petugas kami itu terlupa tidak mendoakannya. Lanjut, next. Nah, surat Muhammad ayat 7. Nah, jika kita menolong agama Allah, insya Allah kita akan Allah akan menolong kita. Dan surat Al-Anbiya ayat 35, ini salah satu dasar kita ya, bahwa sesungguhnya setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Nah, kita saat ini hanya mempersiapkan untuk menemui kematian. Nah, kalau misalnya kita melihat dari Rasulullah itu berusia 63 tahun. Kalau kita sekarang usianya 50 tahun, berarti tinggal 13 tahun lagi. 13 tahun ini mau ngapain gitu kan? Terus kalau kita bisa 40 tahun, nah, kita berpikir ke sana bahwa semuanya kita akan mati. Marilah kita bersama untuk memaksudkan masjid ini. Baik, ini program-program yang berjalan.
ini program dakwah yang kita berjalan ya Bu, itu ada playernya. Ini dari mulai kajian-kajian setiap pagi sama malam, dan ada foto, ini kajian program kita. Next. Nah, ini program Maghrib Isya Itikaf. Jadi dari Maghrib sampai Isya, alhamdulillah di masjid kita sudah full ya, dari mulai hari Ahad sampai dengan hari Jumat itu udah full kegiatannya. Dari buka puasa, belajar Al-Quran dan yasinan. Terus yang kosong itu di hari Jumat. Jumat itu agendanya untuk silaturahmi keluarga. Jadi kami memintakan kepada para imam itu setiap hari Jumat untuk silaturahmi keluarga. Ya, untuk yang hari Sabtunya itu hari keluarga, silahkan untuk dengan keluarganya. Nah, ini yang selanjutnya, ini empati, soleh dan kuat. Kuatnya pakai Q, kuat gitu ya. Nah, jadi ini program yang kita lakukan, ada tabungan Quran, ada berasku, terusnya itu tabungan akhirat dan PPA salah satu ininya, dan karate ya. Ini program untuk empati peduli, pembentukan generasi Quran dan pembentukan mukmin yang kuat. Next. Nah, sekarang kita masuk ke Baitul Mal. Masjid makmur. Kita mempunyai sebuah masjid seperti ini, besar, sangat bagus ya. Inilah masjid Al-Ikhlas fotonya. Jadi kalau kita analogikan, next. Nah, kalau kita analogikan, kita samakan ya, masjid itu ibaratnya bis ya. Ini bis Trans Batam ya, jadi mengantarkan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, bis ini tidak akan bisa berfungsi, tidak akan bisa bergerak kalau semisalkan tidak ada bahan bakarnya dan tidak ada supirnya. Sehebat apapun, semahal apapun, mau mobil apapun yang paling mahal, kalau nggak ada bahan bakarnya nggak bakal bisa gerak. Kalau nggak ada supirnya pun sama. Nah, jadi ini sangat berkaitan. Terus apa hubungannya dengan masjid? Next. Nah, di masjid pun sama. Jadi bahan bakar itu ibarat program-programnya, supir itu marbot, imam dan lain sebagainya. Jadi tanpa mereka berdua, tanpa mereka ini masjid hanya sebatas bangunan saja. Sebuah bangunan yang sepi, mungkin untuk operasional pun nggak tertutup ya. Oke, next. Nah, disinilah Baitul Mal yang kita fokuskan ya. Jadi Baitul Mal yang kita akan dirikan ini hanya semata-mata untuk memakmurkan masjid, hanya semata-mata untuk membesarkan masjid. Kalau misalkan seperti tadi, kita sangat tidak diharapkan masjid itu sudah lengkap seperti ini, misalkan ternyata AC-nya nggak dihidupkan, hanya pakai kipas angin. Kenapa? Oh, nggak bisa bayar listriknya. Nah, itu sangat tidak kita harapkan. Nah, jadi ada wakaf ya yang akan dikelola oleh Baitul Mal. Wakaf itu kalau bahasa mudahnya sekarang itu investasi. Ya, kalau kita dapat tuh kadang SMS, segera berinvestasi, modal 50 juta per bulan dapat sekian, naikkan investasi. Inilah wakaf. Wakaf itu sama dengan passive income. Kita ada amalan sendiri, nanti dari wakaf itu ngalir. Ini beberapa banyak ini hasil wakaf. Lampu ini hasil wakaf, AC hasil wakaf, sound system kemarin baru diberikan hasil wakaf. Ini karpet hasil wakaf. Terusnya tuh AC yang di ruang TPA itu wakaf. Gorden yang di ruang TPA itu wakaf. Alhamdulillah, dan itu akan menjadi passive income bagi orang-orang yang berwakaf. Nah, jadi kita harus mempersiapkan untuk kematian. Apa passive income kita? Begitu kita mati, tetap ada amalan yang masuk dari sini, wakaf. Ya, lanjut. Nah, yang kedua, infak. Infak itu ibaratnya tabungan akhirat. Tabungan akhiratnya ini nggak main-main. Bunganya sangat berlipat. Bunganya bisa dikalikannya luar biasa, kali 2, kali 10, kali 100, bahkan kali 700. Nah, ini transaksi, tidak ada bank yang berani memberikan bunga seperti infak yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, next. Zakat. Zakat itu ibaratnya asuransi. Mudahkan kita biar memudahkan memahaminya. Zakat ibarat sebuah asuransi. Kita keluarkan 2,5% itu untuk mensucikan, membersihkan dari 97,5% harta yang ada di kita.
Nah, kita semangat ya membayar asuransi kesehatan, asuransi ini, asuransi itu. Tapi inilah yang biar mudah untuk memahami ini ya, kita analogikan sebuah asuransi zakat itu. Ya, jadi zakat itu bukan berarti harus setiap 1 tahun sekali pada saat Ramadan saja. Ada juga zakat profesi, zakat yang bisa dikeluarkan setiap bulan. Nah, inilah yang akan dikelola. Next. Sebentar. Nah, jadi yang di kurung inilah yang akan dikelola oleh Baitul Mal. Wakaf jelas untuk sarana ya. Terus infak tabungan akhirat untuk operasional, ini bisa aja sebagai zakat itu sebagai untuk supirnya. Itu. Baik, next. Nah, Ibu Bapak, ini adalah gambaran berapa sih operasional masjid di Masjid Al-Ikhlas ini. Ini gambarannya Pak, dari mulai gaji ya, gaji petugas dari mulai masjid dan sebagainya, imam, muazin, kebersihan, karate dan sebagainya, itu sekitar 13,250. Itu per bulan Pak. Terus lainnya beban listrik. Listrik dulu sebelum pakai AC kita bayarnya 500.000. Setelah pakai AC kita per bulan itu 3 sampai 4 juta. Kita rata-rata 3 juta. Nah, terus Jumat istimewa, terusnya tuh kajian, kopi morning, buka puasa dan sebagainya. Itu totalannya itu sekitar 27.250.000 rupiah. Itu 1 bulan yang jelas rutin. Selebihnya ada yang tidak rutin, yang insidental, dan ada beberapa yang sebenarnya masih kurang layak ya, kayak misalkan gaji untuk guru TPA itu masih kurang layak, tapi saat ini belum bisa kita naikkan. Nah, ini apakah ini besar Bu? 27 juta ini besar atau kecil? Mereka besar, sama Bu. Kalau menurut saya pun sama, besar. Nggak cukup saya bisa menutup ini. Tapi ini masjid Baitullah, ini milik Allah. Allah yang menggerakkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi bagi Allah itu angka 27 juta itu sangat kecil. Tinggal seberapa kreatif kita, seberapa kreatif pengurus-pengurusnya, pengelola masjid ini untuk bisa melaksanakan amanah yang Allah berikan. Allah tunjuk kita selalu sebagai pelayan di masjid ini, bagaimana caranya ke semua ini. Nah, inilah salah satunya kami bentuklah Baitul Mal Masjid Al-Ikhlas. Jadi bagi Allah itu kecil insya Allah, tapi kalau bagi kita sendiri ya, kalau bagi saya sendiri itu besar. Ya, lanjut. Nah, ada beberapa program yang masih belum di-cover oleh masjid. Jumat Berkah itu masih donatur semua. Masjid belum pernah membuat Jumat Berkah. Terus standar khotib pun kita masih standar yang rata-rata. Sebenarnya masih ada masjid lain itu yang khotibnya itu lebih dari kita. Terus remaja produktif kita belum menyentuh remaja produktif. Tim media kami masih terbatas seperti ini. Yang ada di pikiran kita ingin melakukan digitalisasi masjid. Di beberapa masjid itu udah pakai TV, udah tinggal tulis-tulis di ini. Nah, di kita belum ada. Terus untuk tim medianya udah sangat luar biasa, udah kameranya betulan, kita manfaatkan handphone saja. Nah, ini tapi bertahap, semangatnya insya Allah kita akan pelan-pelan kita perbaiki. Lanjut, next. 4 pilar Baitul Mal. Inilah 4 pilar Baitul Mal yang akan kita terapkan. Yang pertama, Baitul Mal itu kembali ya, tujuannya untuk memakmurkan masjid, untuk membesarkan masjid. Yang kedua, Baitul Mal itu yang kita bikin ini hanya mengelola jiswa, ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, no tanwil, tidak ada tanwil, tidak ada simpan pinjam, nggak ada profit, tidak. Kita hanya menerima dan kita mengasihkan, kita terima, kita berikan. Baik, yang terus berarti Baitul Mal tidak boleh menumpuk saldo, segera salurkan. Kas kita segera salurkan. Termasuk yang akan nanti di sesi terakhir kita ada sesi pembagian sedekah itu, zakat itu pun itu langsung kita salurkan. Baitul Mal sebagai jembatan amal soleh antara muzaki dan mustahik. Muzaki memberikannya buat masjid untuk diberikan ke mustahik. Nah, dikelola oleh Baitul Mal agar
bisa terorganisir dan kita akan merencanakan untuk program untuk mustahik produktif. Jadi tidak hanya memberi, tapi kita berdayakan, kita tingkatkan juga pemahaman dari para mustahik. Next. Nah, sebelumnya. Nah, ini 7 standar amil Baitul Mal. Jadi dalam pemilihan untuk amil Baitul Mal ini, parameter ini yang kami perhatikan ya. Yang pertama, birrul walidain, orangnya itu tidak durhaka pada orang tuanya, hormat sama orang tua, terus terbiasa sholat di masjid khususnya subuh, terus membaca Al-Quran, infak setiap hari, rezekinya halal, bermuamalah tanpa riba, terus hatinya terpaut ke masjid. Jadi ke masjid itu bukan hanya sholat pulang, tapi sholat, ikut bermusyawarah, ikut memikirkan bagaimana mengembangkan masjid ini, dan alumni dari pelatihan Masjid Bilioner. Selanjutnya, nah ini kami perkenalkan ya dari struktur organisasi untuk saat ini ya, untuk sementara ini untuk struktur organisasinya seperti ini. Ada Dewan Syariah. Selama Baitul Mal ini itu akan dimonitor secara syariahnya oleh guru-guru kita. Ada Ustaz Bahtiar, ada Ustaz Haruna, dan Ustaz Masnur. Alhamdulillah Ustaz Haruna sudah hadir. Dan untuk Dewan Pembinanya mengoptimalkan dari DKM, karena ini tujuannya kembali untuk memakmurkan masjid, untuk mendorong, untuk menyokong program-program masjid. Ada saya, Haji Amru, Pak Heri Minarso, dan Pak Aryani. Terus untuk direkturnya Baitul Mal itu kami amanahkan kepada Dr. Riyadi. Jadi Pak Dr. Riyadi kami harapkan bisa memikirkan bagaimana agar Baitul Mal ini menjadi lebih besar dan bisa menyokong seluruh kegiatan-kegiatan di masjid. Untuk tim pelayanan ini, pelayanannya ada Ustaz Ma'ruf, Ustaz Sarif, Ustaz Arif, Ustaz Wahyu, terus keuangan yang Ustaz Sarif, dan program-programnya ada Haji Ahmad, Ustaz Arif, Pak Mono, sama Pak Gunta. Nah, untuk pelayanan itu ada di sini Bu. Nanti kalau misalkan Ibu mau datang, Ustaz saya mau berinfak. Infak apa? Oh, saya ingin mendapatkan pahala puasa, karena puasa itu berat. Saya kerjanya capek, saya nggak pernah bisa puasa. Karena puasa itu saya banyak meeting lain sebagainya, nggak bisa puasa. Ibu kalau nggak pengen dapat pahala puasa, bersedekah aja, kasihkan 1 kotak. Ustaz saya infaknya untuk buka puasa 1 paket. 1 paketnya 20.000. Nah, insya Allah nanti kalau misalkan saya mau dapatkan pahala muazin, saya pengen seperti muazin, seperti Bilal, bisa Bu Pak. Nah, nanti kafalahnya Ustaz Wahyu mungkin bisa ditutupin, biar gajinya Ustaz Wahyu dari saya aja. Nah, jadi berkah dari Wahyu itu bisa kita dapatkan. Jadi nanti pada saat kalau sekarang kita masukkan ke kotak-kotak itu tidak ada akarnya, semuanya tercampur. Tapi dengan ibu bapak berdiskusi dengan ini bisa sesuai dengan peruntukannya dan keinginannya. Untuk belajar Al-Quran, sampaikan ini untuk belajar Al-Quran, berarti untuk menggaji para guru-guru Al-Quran, atau untuk berwakaf dan sebagainya, semuanya ya. Nanti bisa dikonsultasikan ke sini, dan kami pun ada brosur-brosurnya, Ibu bisa dilihat di sini. Ini mau program mana yang Ibu akan Bapak akan dukung untuk infaknya. Ya, selanjutnya next. Nah, untuk waktu pelayanannya mohon maaf kami belum bisa membuka seperti di bank atau di kantor, tapi kita mengoptimalkan waktu sholat 5 waktu. Jadi 20 menit setelah sholat 5 waktu itu layanan kami, dan hari Senin dan Jumat di sore hari setelah asar sampai jam 5. Itu silakan konter kita nanti seperti ini kita tempatkan di depan sana terlebih dahulu, karena saat ini belum ada ruangan yang bisa untuk tempat ini. Baik, next. Nah, ini kupon penerimaan paket sembako ya. Pada malam ini kita menyediakan paket sembako sebanyak 20, bahkan ada 21 bertambah ya, 21 ada di sebelah sana. Jadi ini dari mana? Inilah dari zakat yang warga ada titipkan ke kami.
Ada zakat titipkan ke kami, kita berikan dalam bentuk sembako, silahkan diambil dan hadir di sini sekalian untuk mendapatkan pencerahan dan sekalian dia bisa mau ikut memakmurkan masjid. Baik, itu demikian pemaparan terkait Baitul Mal Masjid Al-Ikhlas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan semua apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Kita tidak bisa mengandalkan amal kita. Amal kita sangat sedikit ya, amal kita mungkin amal recehan. Terus kita mengharapkan surga dan sebagainya, mengharapkan ridha Allah. Nah, mungkin dengan hal-hal seperti ini kami berharap ini menjadi wasilah bagi kami untuk menjadi catatan baik sebagai bukti bahwa kita berusaha untuk memakmurkan rumahnya Allah dan dakwah bersama di Masjid Al-Ikhlas. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaruna doa penegasan sama buka resmi. Baik, terima kasih kepada Haji Dede Muhammad Yahya yang telah memaparkan tentang sedikit mengenai Baitul Mal Masjid Al-Ikhlas. Ya, walaupun terkesan cepat ya, namun kita tegas karena memang waktu dengan Isya, jadi bisa tegas dan paham ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kalau belum jelas bisa dipertanyakan kembali. Selanjutnya kita langsung kepada acara berikutnya, yaitu doa dan penegasan mengenai tentang Baitul Mal Masjid Al-Ikhlas ini langsung oleh guru kita beliau Haji Harun Hashim LC. Waktu kepada beliau, silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berada di rumah Allah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaqul subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berdoa, kami tidak banyak yang kami sampaikan karena sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Pesan saya yang pertama, supaya lebih amanah lagi, BMM ini bisa daftarkan supaya dia punya legalitas dari negara. Jadi tidak hanya legalitasnya dari kita, tapi ada legalitas dari negara. Kemudian yang kedua, memang awal membuat wakaf ini agak berat, tapi kalau kita mau sedikit bersusah payah, dia kedepannya agak luar biasa. Tapi harus bisa berkorban dari awal. Seperti tempat-tempat yang sudah sukses itu, memang awalnya mereka mau berkorban. Katakanlah kita di sini ada 50 orang. Kalau satu orang 1 juta saja, kita sudah akan punya 50 juta. 50 juta itu masukkan di bank.
dalam bentuk wakaf. Nanti dia ada bagi hasilnya. Jadi bagi hasilnya itu yang dimanfaatkan, yang 50 itu tidak berubah. Jadi setiap bulan kita dapat hasil itu yang akan menopang kegiatan yang ada. Nah, kalau 50 itu bisa kita lipat gandakan lagi, maka bagi hasilnya pun akan menjadi besar. Jadi modelnya seperti itu. Tapi kalau modelnya parsial, dia tidak akan berkembang pesat nanti dia. Itu bisa dites. Kalau mau, awal-awal kita paksa dulu tak apa-apa. Nah, kita korban dulu di awal, tapi nanti dia akan berkembang cepat, itu nanti luar biasa. Kemudian yang terakhir, wakaf itu tidak satu model, wakaf itu banyak. Jadi silakan nanti dipecahkan sendiri, dikeluarkan. Ya, ada wakaf tunai, ada wakaf bentuk barang, ada wakaf berupa uang dan lain sebagainya, itu silakan jadi nanti kita bisa milih. Jadi tidak satu fokus kita. Nah, mudah-mudahan itu berkembang dan kita berikrar mudah-mudahan dengan adanya BMM ini di Masjid Al-Ikhlas ini kita bisa ikut berkontribusi, dan mudah-mudahan inilah menjadi bekal kita yang disebut dengan sedekah jariyah itu. Kita berdoa mudah-mudahan yang kita lakukan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا ما آتيت عبادك الصالحين. اللهم آتنا ما آتيت عبادك الصالحين. اللهم آتنا ما آتيت عبادك الصالحين. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلهم من أهل الشر والضيق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka untuk memakmurkan masjid kita demi kemaslahatan umat. Ya, kita berharap mudah-mudahan Masjid Ikhlas bisa mencontoh masjidnya Nabi, bahwa kita berada di tengah-tengah masyarakat tidak hanya untuk ibadah saja, tapi betul-betul untuk kemaslahatan umat semua dan masyarakat di, kalau bisa sih tidak hanya Kota Batam ya. Mungkin kita mencoba juga di Masjid Kapal Munzalan ya di Kalimantan ya. Mereka bisa sampai mengirim bantuan beras ke luar negeri sekitar 800.000 ya, besarnya 800.000 ton ya, kalau nggak salah. Jadi kita berharap juga demi umat gitu. Mungkin untuk di sini saya diamanahkan sebagai direktur. Saya merasa pantas tidak, saya tidak tahu sebenarnya. Kenapa?
Karena di sini kita bersama-sama. Saya berharap kalau dibilang beban, tapi kalau dibilang tidak beban, tidak beban. Karena niat kita sama-sama. Jadi sini saya berharap mohon dukungan kita bersama-sama. Kita berharap ruangan masjid kita sudah ada AC-nya, tapi jangan sampai pas kita sadar tapi kita tidak manfaatkan seperti Ustaz Yahya bilang tadi, ada AC tidak dihidupkan. Kita maunya jamaah nyaman beribadah dan juga masyarakat menjadikan masjid tempat mengeluhkan segala permasalahan. Mungkin nanti kalau ada masalah ekonomi juga tinggal lapor ke Baitul Mal Masjid Al-Ikhlas. Insya Allah kita dari tim Baitul Mal Masjid Al-Ikhlas akan berusaha membantu permasalahan ekonomi itu sendiri dengan bersama-sama. Saya yakin Allah akan membantu kita bersama-sama. Mudah-mudahan ini cikal bakal di Batam ya. Mungkin di Batam saya pikir belum ada Baitul Mal Masjid yang memang jalan seperti yang di Kalimantan. Harapannya adalah jangan sampai ada lagi masyarakat kita yang terutama di BNR masih ada yang bisa kita makan, mereka tidak makan. Bisa mereka kita sekolah, anak-anaknya tidak pendidikan. Kita berharap semua bisa tercover oleh masjid Al-Ikhlas. Tapi kalau kita tidak bersama-sama, saya yakin itu akan sulit juga. Paling tidak kita keluarkanlah 2,5% dari zakat kita per bulan yang ke zakat profesi, kita keluarkan ke masjid Al-Ikhlas biar nanti disalurkan pada yang berhak mustahik-mustahiknya yang ada di tadi atau B maksudnya. Yang ayat 60 ya. Yang para mustahik yang mendapatkannya. Mohon bantuan kita bersama. Di sini saya terpilih, mungkin saya tidak tahu. Mungkin teman-teman ada item ada 8 item tadi ya dari atas. Mudah-mudahan yang memilih saya di sini bukan karena saya sebagai seorang dokter. Karena saya pribadi dokter itu hanya gelar, tapi di masjid kita sama-sama sebagai hambanya Allah dengan berharap kalau selama ini kita menyiapkan diri kita sehat untuk kehidupan, tapi siapkan mati yang baik di akhir hidup kita, mati yang husnul khotimah. Salah satunya amal jariah kita, sehingga apa yang kita kerjakan tidak hanya menjadi dunia, tapi akhirat kita juga kita sama-sama nanti yang ada di masjid ini dikumpulkan Allah di surganya Allah. Kalaupun saya salah, jangan sampai segan-segan menegur saya. Dan saya pribadi nanti kalau memang saya tidak sanggup, saya akan mengundurkan diri. Tapi kalau itu dalam hanya masalah diri, belum lagi mulai. Bukan dalam arti ini. Kalau saya mungkin dari amalan yang tidak bagus, saya tidak akan mengerjakan Ustaz. Tapi kalau mungkin saya sehari-hari tidak di masjid, saya tidak akan menerima. Tapi karena sehari-hari saya di masjid, insya Allah saya terima tanggung jawab ini. Tapi dengan bantuan kita bersama. Bisa ya Pak? Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء لي صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون